Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiandra Frila Permana dengan NIM V1221063 dari kelas A Prodi Manajemen Perdagangan angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis proses supply chain dan operation management. Dan di sini saya mengambil perusahaan maupun usaha di sekitar lingkup daerah saya, yaitu pabrik pakan ternak dengan nama PT Novit International Indonesia. PT Novit International Indonesia merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang pabrik pakan ternak yang barang produksinya berupa pakan hewan seperti sapi perah, sapi potong, kambing, domba, kelinci, dan unggas. Nah, dalam proses produksi bisnis ini menerapkan sistem yang berkualitas tinggi. PT Novit sendiri berkeinginan untuk mampu menjadi penyedia nutrisi pakan dan partner bisnis yang disukai dan menguntungkan. Kemudian masuk ke bagian aktivitas PT Novit. Pertama ada glosarium. Glosarium sendiri itu mengenai garis besar lingkup industri pakan ternak yang berisikan feed additives yang artinya bahan pakan tambahan yang diberikan kepada ternak melalui pencampuran pakan. Kemudian ada raw material, yaitu bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan produk. Kemudian ada hammer mill, yaitu mesin grinding atau mesin pencacah untuk mengecilkan dan menghaluskan bahan baku. Yang kemudian ada scale, alat timbangan. Kemudian ada feed storage atau gudang penyimpanan pakan. Ada mixer, yaitu untuk mencampurkan beberapa bahan baku agar homogen. Kemudian ada cooler atau mesin pendingin. Terus ada conditioner, yaitu proses penguapan dan pemanasan di dalam mesin. Yang kemudian ada pelletizer, yaitu mesin pembentukan pelet. Kemudian ada bins, yaitu tempat penampungan sementara raw material yang sudah dimixing maupun produk dalam feed processing. Kemudian ada crumbler, yaitu mesin pembentuk crumble. Terus ada sifter, yaitu mesin pembagi quantity atau ukuran berat produk. Biasanya ada timbangan di dalamnya. Nah, yang terakhir ada packer, yaitu alat pengemas otomatis dan penjahit bak atau karung pakan. Nah, kemudian setelah di glosarium akan masuk ke feed mill, yang dimana feed mill sendiri itu adalah mesin produk pakan. Kemudian habis dari feed mill lanjut ke flow process feed mill. Flow process feed mill yaitu istilah dari proses arus mesin industri pakan, yaitu ada material, kemudian ke hammer mill. Setelah ke hammer mill langsung ke mixer. Setelah ke mixer baru ke pellet mill. Nah, setelah ke pellet mill baru ke cooler atau mesin pendingin. Setelah habis dari cooler lanjut ke crumble untuk mengcrumble bahan-bahan, kemudian ke sifter, dan yang terakhir packer. Dan setelah flow proses feed mill lanjut ke customer. Di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan. Proses pengolahan sendiri pakan berawal dari tahap glosarium atau daftar-daftar bahan baku. Lalu di tahap feed mill, yaitu menggunakan mesin-mesin teknologi dan dimasukkan semua bahan baku kualitas pilihan. Kemudian proses pengeringan dilanjut penggilingan. Lalu proses pencampuran semua bahan baku dan bahan tambahan. Setelah itu proses pembutiran bertujuan supaya menghigieniskan pakan yang dapat dipotong sesuai ukuran. Selanjutnya proses pendinginan agar dapat mengurangi tingkat kelembapan pada pakan. Kemudian masuk dalam proses penghancuran bertujuan menghancurkan pelet yang akan sudah dibentuk tadi menjadi butiran kecil dan halus. Lalu proses pengayakan di sini yang artinya memisahkan sesuai ukuran. Dan yang terakhir proses pengemasan. Produk dari pakan yang sudah jadi bisa berupa tepung ataupun butiran atau pelet. Selanjutnya dicurahkan dari tempat penambungan atau bin pada masing-masing karung, baik plastik maupun karung untuk ditimbang. Selanjutnya karung atau plastik dijahit dengan mesin jahit secara otomatis dan diangkut ke gudang untuk selanjutnya disakurkan untuk dijualkan. Tahap selanjutnya adalah flow process feed mill. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai rekap waktu produksi. PT Novit sendiri sudah merekap
waktu dalam produksinya, yaitu ada membeli bahan baku itu sekitar 3 hari dalam berproses, dan ada pengeringan itu prosesnya sampai 1 hari, untuk penggilingan juga 1 hari, pencampuran 1 hari, sedangkan pendinginan selama 2 hari, penghancuran 1 hari, pengayakan terjadi 3-8 jam, kemudian yang terakhir ada pengemasan itu berproses selama 1 hari. Ini saya akan menjelaskan mengenai analisis wasted time. Apa sih wasted time itu? Wasted time merupakan pemborosan yang terjadi pada proses produksi sehingga harus dihindari atau dihilangkan. Terdapat 7 jenis waste, yaitu transportation, inventory, overproduction, waiting, excess processing, unnecessary, motion, dan defect. Dari hasil observasi saya menemukan wasted time dalam PT Innovit International Indonesia yaitu waiting atau waktu tunggu. Nah, PT Innovit sendiri mengalami kendala mesin yang tidak melakukan pekerjaan. Status tersebut disebut menunggu proses mesin yang tidak seimbang sehingga ada pekerja maupun mesin yang harus menunggu untuk melakukan pekerjaannya. Seperti adanya kerusakan mesin, suplai komponen yang terlambat, hilangnya alat kerja ataupun menunggu keputusan dan informasi tertentu. Dalam proses pengeringan cukup lama sehingga pada bagian tersebut dikarenakan cuaca yang tidak menentu sehingga menghambat proses pengeringan bahan baku. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan mesin pengering dengan suhu tertentu. Kemudian pada proses pendinginan sudah menggunakan mesin pendingin. Namun terjadi proses tunggu yang sangat lama dikarenakan supaya pakan bisa awet dan bertahan lama. Kemudian ada overprocessing waste. Setelah produk pakan jadi, pemilik perusahaan akan menghubungi customer untuk melakukan transaksi agar produk bisa langsung diantar ke tempat customer. Namun terkadang ada beberapa pembeli yang menunda pembayaran sehingga menyebabkan produk disimpan dahulu. Hal ini menimbulkan aktivitas yang tidak menambah nilai pada perusahaan. Untuk saran permasalahan ini yaitu memberikan informasi perkiraan waktu pembuatan produk dan permintaan untuk melakukan pelunasan setelah pengemasan. Nah, cukup sekian dari saya mengenai tugas supply chain management. Apabila ada kata salah dalam pengucapan maupun kurang berkenan di kalian semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.